Silakan panjenengan buka sejarah, bil khusus mungkin yang putra putrinya berada di kelas 6 itu ada materinya. Sejarah kebudayaan Islam itu perkara masalah datangnya Islam pertama kali ke Indonesia. Siapakah yang membawa Islam pertama kali ke Indonesia? Salah satunya adalah Maulana Malik Ibrahim yang terkenal dengan Sunan Gresik. Doa bersama yang tidak lain dan tidak bukan kita khususkan sebagai bentuk terima kasih kita kepada para syuhada, pahlawan yang telah berupaya semaksimal mungkin merebut kemerdekaan Republik Indonesia dari tangan penjajah. Maka dari itu sudah sepatutnya kita sebagai anak bangsa, sebagai penerus bangsa, mari sama-sama kita mengisi bangsa Indonesia ini dengan karya atau dengan perkara-perkara yang baik. Jangan sampai kita menodai para founder bangsa, bil khusus Insinyur Soekarno, Muhammad Hatta, Bung Tomo dan lain sebagainya, para masyayikh, para ulama, para santri yang senantiasa memperjuangkan kemerdekaan, tidak lain dan tidak bukan hanya karena apa? Lillah, karena Allah Ta'ala. Kemerdekaan ini bukan pemberian. Kemerdekaan ini diraih dengan cucuran keringat, bahkan darah, nyawa dipertaruhkan hanya demi kemerdekaan. Maka dari itu kita sekali lagi Al-Fakir secara pribadi mengajak, mari sama-sama kita isi kemerdekaan dengan perkara-perkara yang baik, berupaya untuk menghormati leluhur, berupaya untuk menghormati para pewaris-pewaris yang telah mewariskan bangsa Indonesia kepada kami, kita semua. Maka jangan mudah kita untuk dipecah belah oleh kalangan-kalangan yang tidak suka dengan Indonesia, atau bahkan oleh kalangan-kalangan mereka yang akan merebut Indonesia, atau bahkan mereka yang ingin menjadikan bangsa Indonesia menjadi khilafah dan lain sebagainya. Maka di kemerdekaan ini mari sama-sama kita berupaya, semangat berjuang demi kemerdekaan kita, mengisi kemerdekaan sesuai dengan kapasitas kita masing-masing. Panjenengan yang sebagai pekerja, maka bekerjalah dengan baik. Syukur-syukur bukan hanya bisa bekerja, tetapi membuat lapangan pekerjaan. Atau mungkin bahkan yang menjadi guru, menjadi ustadz-ustadz TPQ, maka berjuanglah mendidik bangsa, memberikan pencerdaskan bangsa yang sesuai dengan undang-undang dasar, mencerdaskan kehidupan bangsa. Maka semua kita ikut andil dalam mengisi kemerdekaan ini. Kita sadar diri, para masyayikh, para ulama, para kiai ini berupaya merebut kemerdekaan dengan cara-cara yang memang ia lakukan, walaupun hanya sekedar kalau dulu itu ngapunten kekuatan bangsa Indonesia dulu itu yang sangat susah untuk dihancurkan itu hanya satu, yaitu pondok pesantren. Itulah kekuatan Indonesia. Kekuatan Indonesia secara spiritual itu ada di pondok pesantren. Tetapi juga di dalam pondok pesantren itu juga ada beberapa pendidikan yang dimana bahwa berupaya untuk mempersatukan bangsa, mempersatukan umat. Dari situlah
bangsa Indonesia menjadi kuat. Lihat sejarah di mana bahwa Tebu Ireng, pesantren Termas, pesantren-pesantren Jawa Timur, pesantren-pesantren yang ada di Jawa Barat, salah satunya di pondok pesantrennya Yai Nawawi, Cibogo, dan lain sebagainya. Ini adalah kantong-kantong kekuatan-kekuatan yang notabene mereka tidak mempunyai senjata. Mereka hanya sekedar mempunyai bambu runcing, tetapi lidahnya sangat tajam. Petikan takbir yang dulu di saat Bung Tomo memetikkan kalimat takbir, sudah barang tentu ketika takbir dikumandangkan pasti ada pesawat yang jatuh. Atau bahkan hanya sekedar menggunakan kacang hijau dilemparkan bisa jadi bom. Inilah perjuangan mereka yang selalu antara batin dan dohir dan batin ini bekerja, dua-duanya bekerja. Batinnya selalu meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dohirnya supaya berupaya untuk melawan, mengusir para penjajah. Berapa banyak nyawa yang melayang demi tegaknya merah putih. Tetapi sekarang masih ada orang yang mengatakan bahwa hormat merah putih syirik. Sering saya katakan bahwa hormat merah putih itu syirik manakala tujuannya adalah ta'abbud atau menyembah. Tetapi ketika hormat bendera itu tujuannya sebagai bentuk hormat dan takzim, sebagai lambang negara, maka itu diperbolehkan. Maka hal yang paling utama yang harus ada di dalam hati kita adalah cinta tanah air. Sebagaimana Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam begitu cinta dengan tanah airnya. Suatu ketika Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam mau tidak mau ia harus pergi meninggalkan Makkah karena kekejaman dari kafir Quraisy, di mana bahwa Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam terusir karena kekejaman dari kafir Quraisy. Lalu beliau hijrah menuju Madinah. Ketika di tempat yang baru, beliau berupaya menjadikan kota Madinah kota yang madani, kota yang penuh dengan kedamaian. Walaupun kota Madinah di saat itu ada 3 agama. Yang pertama ada Islam yang dibawa oleh Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tetapi di situ juga ada Nasrani dan di situ juga ada Yahudi. 3 agama dan berbagai suku yang ada di Madinah itu disatukan dengan kata Madani, atau yang terkenal dengan kota Madinah, kota yang penuh dengan kedamaian. Sama dengan bangsa Indonesia, di mana bangsa Indonesia, mohon maaf, awalnya bangsa Indonesia ini menganut ajaran Hindu dan Buddha. Silakan panjenengan buka sejarah, bil khusus mungkin yang putra-putrinya berada di kelas 6 itu ada materinya. Sejarah kebudayaan Islam itu perkara masalah datangnya Islam pertama kali ke Indonesia. Siapakah yang membawa Islam pertama kali ke Indonesia? Salah satunya adalah Maulana Malik Ibrahim yang terkenal dengan Sunan Gresik. Di mana bahwa Maulana Malik Ibrahim datang ke Indonesia, salah satunya di daerah Sembalong sana, Jawa Timur, di Gresik sana, yang notabene bahwa bangsa Indonesia ini menganut agamanya adalah agama Hindu dan Buddha. Sangat kuat agama Hindu dan Buddha. Tetapi Wali Songo, salah satunya adalah Maulana Malik Ibrahim, itu tidak menghancurkan agamanya, tidak menghancurkan budayanya, tetapi justru mengadopsi budayanya
dijadikan sebagai budaya yang diislamkan. Ini banyak orang yang berbondong-bondong masuk ke Islam itu sebenarnya bukan karena paksaan, semuanya adalah karena sifat ramahnya Maulana Malik Ibrahim atau yang disebut dengan Sunan Gresik. Maulana Malik Ibrahim ini kalau tidak salah lahir pada abad ke-14, berarti kurang lebih 1419 kalau mohon maaf 1319 atau 1419. Sedangkan kita itu hidup pada abad ke-21. Berapa abad yang lalu? 7 abad yang lalu Islam itu sudah berada di Indonesia, atau kalau dalam bahasa lain adalah Nusantara. Nusantara ini adalah salah satunya adalah Indonesia, Singapura, Malaysia, bahkan sampai ke Kamboja atau negeri daerah Campak sana, Kamboja itu masih wilayah Nusantara. Tetapi sekarang terpecah, Singapura membuat negara sendiri, Malaysia membuat negara sendiri, dan lain sebagainya. Indonesia pun berdiri sendiri. Ini salah satu perjuangan Maulana Malik Ibrahim di saat itu. Berjuang, berupaya untuk mengajak orang agar beragama Islam dengan cara yang ramah. Maka ini juga yang diambil oleh para aulia, para wali, para masyayikh di saat mengajarkan para santri, berupaya mengedepankan cinta tanah airnya. Kembali lagi bahwa Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam yang notabene di saat itu beragama, mohon maaf, di dalam kota Madinah itu ada 3 agama, tetap hidup rukun. Hukum ditegakkan. Ketika orang Islam salah maka harus dihukum. Ketika ada orang yang Hindu atau mohon maaf orang Yahudi salah, tetap dihukum. Itulah keadilan yang ditegakkan atau hukum-hukum yang ditegakkan oleh Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Bahkan Sayyidina Muhammad sempat menangis ketika menengok ke arah Mekah. Andai saya tidak terusir karena kejahatan para kafir Quraisy, maka tak mungkin akan kutinggalkan kota Mekah. Tetapi karena itu adalah sebuah takdir dari Allah Subhanahu wa taala dan membawanya kepada Madinah, maka Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pun membangun kota yang begitu cinta dengan kedamaian. Artinya apa? Sayyidina Muhammad begitu cinta dengan tanah kelahirannya, yaitu Makkahul Mukarramah, di mana bahwa Sayyidina Muhammad itu wafat dimakamkan di kota Madinatul Munawwarah. 2 kota itu sangat dicintai oleh baginda Rasulullah Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Artinya apa? Kita sebagai umat Islam yang selalu mengidolakan Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, mohon maaf, Sakura kebanyakan adalah orang-orang perantau. Boleh panjenengan yang dari Cirebon, panjenengan yang dari Kebumen, panjenengan yang dari Jawa Tengah, lain sebagainya. Jangan lupakan Jawa Tengah, karena Jawa Tengah adalah kelahiran Anda. Panjenengan yang berasal dari Garut, panjenengan yang dari Jakarta, dan lain sebagainya. Jangan lupakan tanah kelahiran Anda. Tetapi ketika Anda sudah hijrah ke sini, bagaimana caranya kita membangun Sakura yang lebih baik? Ini yang harus kita jalankan. Maka berupaya semaksimal mungkin, mari sama-sama kita membangun bangsa Indonesia melalui apa yang kita bisa. Membangun bangsa dalam hal ini adalah ya minimal kita bisa berbuat baik antar sesama. Ini juga membangun bangsa dengan cara apa? Selalu mengedepankan cinta damai, mengedepankan persatuan. Dengan adanya hal-hal seperti ini, kita ngaji bareng, kita berdoa bareng, ini juga sama. Hakikatnya adalah kita berkontribusi untuk bangsa Indonesia.
Kita mendoakan bangsa Indonesia, kita menyatukan bangsa Indonesia yang tadinya tidak pernah ngaji. Adanya kegiatan seperti ini, kita berkumpul bersilaturahmi bersama, tidak lain dan tidak bukan, tujuannya adalah sebagai bentuk persatuan Indonesia. Maka sekali lagi, mari sama-sama kita berupaya untuk mengemban amanah. Sekali lagi tadi yang di dalam doa, jangan sampai kita mengkhianati para pendiri bangsa, ulama, pejuang yang telah berupaya merebut bangsa Indonesia ini. Karena apa? Hakikatnya yang merebut bangsa Indonesia ini adalah orang-orang pribumi, orang-orang yang benar-benar cinta terhadap negaranya. Itu maksudnya. Pemuda-pemuda yang begitu cinta dengan negaranya, maka ia berupaya semaksimal mungkin untuk mengusir para penjajah dengan tenaganya, dengan kekuatannya. Maka dari itu berupaya semaksimal mungkin menjaga negara ini. Jangan sampai negara ini dipecah belah oleh kalangan mereka-mereka yang tidak suka dengan Indonesia. Apalagi baik siapapun orangnya, ketika ada orang yang mau memecah belah bangsa Indonesia, hanya satu kata, kita harus melawannya. Siapapun. Tujuannya apa? Agar bangsa Indonesia tetap bersatu. Istilah katanya, mohon maaf kalau bahasa saya mengatakan, walaupun yang mengatakan adalah habaib sekalipun, kalau memang itu memecah belah bangsa Indonesia, kita harus melawannya dengan cara yang baik. Dengan cara yang baik. Atau ada kiai kok, masa kiai kok memberontak, ini kan kiai, masa kiai memberontak. Atau ada ustadz tetapi mengajarkan kepada apa itu tadi, memecah belah. Nah, ini berarti bukan ustadz. Karena sekarang banyak, mohon maaf dengan segala hormat, saya menghimbau apalagi ke depan 2024 sudah dekat. Ayo kita sama-sama jaga persatuan. Siapapun mereka yang maju di Pilpres atau di Pilgub atau di Pilbub dan lain sebagainya, itu adalah putra-putra bangsa terbaik. Maka kita harus mendukung di antara mereka. Syukur-syukur mendukung mereka-mereka yang benar-benar mengedepankan bangsa Indonesia. Berupaya benar-benar memikirkan rakyat Indonesia, bukan hanya untuk golongannya saja atau bahkan hanya untuk partainya saja. Maka dari itu berupayalah kita menjadi orang yang cerdas, jangan sampai mudah dipecah belah oleh kalangan-kalangan yang tidak bertanggung jawab. Hanya itu yang dapat saya sampaikan. Saya tidak bisa panjang-panjang, suara saya habis. Tadinya pengennya istirahat terlebih dahulu untuk melaksanakan sholawatan, tetapi ternyata vokalis saya suara nentek juga. Jadi mohon maaf dengan segala hormat, terima kasih atas segala kekurangan. Mohon maaf, terima kasih atas segala perhatian, mohon maaf atas segala kekurangan. Allahumma waffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.